warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Munir. Tempat tanggal lahir Tulungagung 12 Oktober 1982. Asal perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Jember, dan sekarang ngajar di Madrasah Aliyah Darul Falah Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan ilmu yang kita dapatkan benar-benar menjadi ilmu yang berkah, yang manfaat, yang maslahat fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin Allahumma Amin. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, silakan cek kehadiran melalui absensi. Yang bertugas mengabsen silakan dilakukan. Agustin Estining Tias Hadiro. Agustina Saila Putri Hadiro. Alma Diza Naila Izin. Anggraini Dwi Izin. Alfitorik Fauzia Aulia Maulida Salsabila Hadiro. Ayu Putri Cahaya Arum Diah Agustin Hadiro. Binti Rahmatu Zulfa Hadiro. Deviani Eka Ayu Hadiro. Dewi Isna Mahiro Hadiro. Anissa Purnatul Ayu Hadiro. Anita Revalina Putri Hadiro. Anissa Dwi Cahyani Hadiro. Alfira Nur Anissa Balkis Hadiro. Arvin Ainun Nikmah Hadiro. Bella Putri Prasasti Hadiro. Binti Zulfatul Karimah. Dina Amalia Agustin Hadiro. Dini Aulia Nur Afida Hadiro. Tina Naja Fatimatus Hadiro. Hayin Adinda Hadiro. Alhamdulillah, meskipun kita dalam kondisi pandemi, kita masih diberi kesempatan, kita masih ditakdirkan untuk tetap bisa tholaqul ilmi. Semoga saja tholaqul ilmi kita ini benar-benar membawa manfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Perlu diketahui bahasanya tholaqul ilmi itu hukumnya bagaimana? Wajib. Dalilnya bagaimana? Tholaqul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Berarti pada kesempatan kali ini kita sedang menjalankan satu kewajiban. Sebelum pembelajaran kita mulai, tolong dipersiapkan semuanya, baik itu alat tulis ataupun tempat duduk yang kurang begitu nyaman atau kurang begitu rapi dilakukan, karena yang namanya situasi dan kondisi itu sangat menentukan maksimalnya dalam proses pembelajaran. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah, untuk tujuan pembelajaran
pada siang hari ini adalah ketika teman-teman ini sudah mempelajari ini, tujuannya adalah sampean dapat mengtolerasikan ketentuan penyelenggaraan jenazah. Ada orang meninggal dunia, kemudian apa yang harus kita lakukan, apa yang harus sikap apa yang harus kita ambil, itu nanti dengan mempelajari materi ini sampai itu akan bisa memahami. Kemudian yang kedua adalah mendeteksi ketentuan penyelenggaraan jenazah. Sebelum kita jauh membahas masalah penyelenggaraan jenazah, seseorang itu sebelum meninggal dunia mengalami yang namanya adalah sakaratul maut. Istilah Jawanya apa? Sekarat pati. Sekarat pati. Itu adalah saat-saat yang menentukan banget. Kemudian untuk sakaratul maut, untuk gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian sakaratul maut, ditandai oleh berbagai gejala seperti dinginnya ujung anggota badan. Berarti ujung tangan itu mulai dingin, kaki itu juga dingin, ujung kaki itu juga dingin. Ibarat gitu. Ini kita pegang, ini dingin, tapi sini masih hangat. Kalau orang yang sakaratul maut itu kalau tandanya itu mulai dari bawah. Jadi bawah kaki itu dipegang dingin, atasnya kok panas. Dan dingin itu akan berjalan sampai bulannya satu. Di sini ada satu keterangan bahwa gejalanya seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasanya lemah, ngantuk, kehilangan kesadaran serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu, dan dikarenakan kurangnya pasokan oksigen dan darah yang mencapai otak. Kemudian orang itu menjadi bingung, linglung, berada dalam keadaan delirium. Delirium itu apa? Gangguan mental yang ditandai oleh ilusi, halusinasi, ketegangan otak, dan kegelisahan fisik. Biasanya orang yang dalam kondisi seperti itu adalah itu sampai gini, mencari sesuatu, kayaknya orang itu mau mengambil sesuatu atau bagaimana atau bertindak sesuatu, tapi sebetulnya enggak. Seakan-akan seperti itu adalah kondisi di mana orang itu sedang mengalami yang namanya delirium. Dan menelan air liur menjadi lebih sulit serta aktivitas bernapas lambat. Penurunan tekanan darah penyebab kehilangan kesadaran, yang mana orang merasa lelah di kepayahan. Itu adalah kondisi yang namanya adalah sakaratul maut. Pernah melihat orang yang sakaratul maut? Siapa yang sudah pernah? Mungkin pernah nunggu mbahnya sakit atau keluarganya sakit? Pernah. Mungkin bisa ditanya kondisi orang sakaratul maut itu seperti apa. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Satu, saya disimak di atas. Apabila mata masih terbuka, istilah Jawanya apa? Motornya melek. Pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Misalkan ada jenazah, membuka matanya. Tutup, jangan ditutup, pelan-pelan. Kalau ditutup gini nggak bisa tutup, maka tutup matanya juga pelan. Karena apa? Karena kalau kondisi jenazah itu dalam keadaan mata terbuka, otomatis orang akan takut. Orang lain itu akan takut, ditutup matanya. Kemudian apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan tali atau selendang agar tidak kembali
diikat. Misalkan jenazahnya akan ditutup, diikat dengan menggunakan selendang, menggunakan kalau memang ada kain kasa, kalau memang tidak ada maka dengan menggunakan jari disobek, ditalikan juga nggak jadi masalah, asalkan jangan rapiah. Kenapa kok rapiah? Itu terkesan tidak menghormati terhadap mayit. Sebetulnya hasilnya juga sama, tapi namanya tidak mengagungkan, tidak memuliakan terhadap jenazah. Kemudian tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai bentuk penghormatan. Ditutup semuanya yang rapi, diusahakan dengan menggunakan pakaian atau dengan menggunakan jarik yang bagus. Anak-anak sekalian yang dicintai Allah, ini nanti silahkan sampai membentuk kelompok. Di sini juga tidak jadi masalah atau di luar, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan buka halaman berapa? Halaman 24 bab 2, yakni adalah penyelenggaraan jenazah. Silahkan nanti dipelajari, kemudian hal-hal yang belum bisa dipahami bisa ditanyakan kepada kami dan nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Siap semuanya? Siap. Silahkan menuju ke tempat keluar, membentuk kelompok masing-masing dan membaca sekaligus meresum, dan nanti kita akan mengadakan diskusi bersama-sama. Silakan dipelajari. Halaman berapa tadi? Dibaca sekaligus dipahami. Hal yang belum bisa dipahami nanti bisa dilakukan dan bisa kita diskusikan bersama-sama. Kalau memang ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau kita amati di gambar yang nomor berapa itu? Nomor 27. Ini ada yang namanya proses memandikan Jenazah. Ini hanya praktek. Tapi kalau pada realnya, pada kenyataannya, tidak boleh memandikan jenazah seperti ini, tidak boleh. Tidak bolehnya di mana? Dilihat banyak Orang. dilihat banyak orang. Masa orang mandi itu dilihat orang sedemikian banyak, malu enggak? Malu. Ini hanya praktek saja, silakan. Ya meskipun auratnya tertutup ya, seperti ditutup dalam gambar itu, tutup seperti ini, tapi nggak boleh untuk dilihat. Orang yang melihat memandikan jenazah itu adalah orang-orang tertentu saja, mahramnya.
Silakan dilanjutkan. Silakan dibaca, difahami. Bagaimana Nana? Sudah bisa dipahami? Insyaallah. Silakan nama yang saya panggil untuk membacakan atau menyampaikan dari apa hasil belajar sampean di luar tadi, hasil kelompok, hasil membaca itu seperti apa, silakan nanti disampaikan. Saya ambil secara acak. Deviani Eka Ayu. Mana Deviani? Silakan Deviani. Dari hasil membaca tadi bagaimana? Berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berasal dari sari padi makanan yang tumbuh dari hamparan tanah yang ada di permukaan bumi ini. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian dan tidak seorang pun menghindari dari kematian. Orang meninggal harus dihormati karena mereka juga makhluk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berasal dari sari padi makanan yang tumbuh dari hamparan tanah yang ada di permukaan bumi ini. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian dan tidak ada seorang pun mampu menghindar dari kematian. Sudah dibaca semuanya tadi? Sudah dipahami? Hukumnya penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah itu apa? Apabila salah satu sudah melakukan maka menjadi kewajiban yang lain. Ketika salah satu dari kaum muslimin itu sudah melakukannya, maka yang lain itu sudah gugur. Kemudian kewajiban bagi seorang muslim ketika melihat jenazah itu apa saja? Memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkan. Kita identifikasi terlebih dahulu jenazahnya itu Islam atau bukan. Kemudian jenazah atau mayit itu adalah orang yang mati syahid atau bukan. Jenazahnya itu termasuk prematur atau bukan. Kan di bawahnya kan ada yang namanya pemilahan. Nah, kategori jenazah silakan dilihat di atas. Memang betul secara umum ketika orang Islam itu menemukan jenazah Islam itu memiliki 4 kewajiban. Secara umum memang seperti itu. Tapi dalam teknis perawatan orang meninggal ada beberapa perbedaan pelaksanaannya. Dipilah seperti ini. Ketika jenazahnya itu adalah muslim, kewajibannya apa? Memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Itu adalah di antara kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh kaum muslimin wal muslimat ketika melihat satu jenazah. Kita identifikasi terlebih dahulu. Ini agamanya apa? Kemudian statusnya itu bagaimana? Kemudian kita lihat terlebih dahulu ini jenazah itu jenazah prematur atau bukan? Budayakan yang namanya apa? Dalam melangkah segala sesuatu, melangkah dalam kita menentukan sebuah pekerjaan, jangan lupa dipikir terlebih dahulu, diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian baru adanya sebuah tindakan. Yang sering itu kita ketika ada masalah langsung bingung, kemudian bus tanpa kita berpikir terlebih dahulu. Dalam segala hal itu ya. Ketika ada satu masalah, kita
mikir dulu, ini dipakai. Berpikir dulu, kemudian jangan bertindak dulu baru itu mikir. Seperti apa? Bertindak dulu baru mikir itu sering kita lakukan. Silakan dari materi ini tadi dan juga dari hasil sampean itu membaca, mengamati, ada yang perlu ditanyakan? Ada. Ya silakan. Di sini hanya diterangkan kewajiban jenazah yang mati syahid dunia akhirat. Lalu bagaimana kewajiban bagi jenazah yang mati syahid dunia? Seperti mati karena tenggelam dan mati karena sakit perut. Oh ya. Memang pada dasarnya di pembahasan ini tadi adalah yang kedua adalah syahid dunia akhirat. Syahid itu ada berapa? Dua. Yang pertama adalah syahid Dunia. Kemudian Syahid dunia akhirat. Masa kalau ada syahid dunia akhirat yang jelas pasti ada syahid Dunia. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Saya jelaskan. Orang yang mati syahid dunia akhirat hukumnya tidak dimandikan dan juga tidak disolati. Kalau syahidnya dunia akhirat ya, syahid dunia akhirat. Akan tetapi dimandikan dan disolati. Karena tidak dimandikan dan tidak disolati karena akan menghilangkan bekas syahidnya. Itu alasannya seperti itu. Kalau orang yang syahid dunia akhirat contohnya seperti apa? Orang meninggal dunia karena medan pertempuran, masih menggunakan pakaian perang, darahnya berceceran di leher dan lain sebagainya. Nah, cara mengkafaninya bagaimana? Yang ditutup bagian yang perlu ditutup saja, pakaiannya tidak usah dilepas. Kalau misalnya pakai sarungnya tidak usah dilepas, biarlah dalam kondisi apa adanya. Baru kalau misalkan bagian mukanya sobek, yang perlu kita tutup ditambah adalah bagian muka. Pakaian yang bagian tangan sobek, yang perlu ditutup bagian tangan sehingga dibungkus seperti jenazah. Biarlah darah itu juga tetap berada di situ, karena itu adalah sebuah tanda bahwa orang itu adalah mati dalam keadaan syahid dunia akhirat. Seperti tadi, kalau seandainya ada orang yang meninggal dunia syahid akhirat atau syahid dunia, itu bagaimana? Perutnya sakit kemudian meninggal dunia, disambar petir, juga ada kriteria sendiri yang namanya syahid dunia atau syahid akhirat, itu ada. Nah, untuk caranya itu seperti orang biasa. Kalau orang-orang itu ada jelas, kalau kita bicara masalah syahid pasti adalah orang Islam. Ya tetap pertama Dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan. Silakan simpulkan dari materi yang baru saja kita pelajari. Sakaratul maut atau dalam istilah Jawa biasa dikenal dengan sekarat pati. Gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian yaitu ada banyak, antara lain adapun hal-hal yang dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal, yaitu yang pertama, apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Yang kedua, mari kita kumpulkan tugasnya masing-masing. Alhamdulillah untuk resum atau pemahaman dari teman-teman ini sudah lumayan bagus. Tolong diperhatikan, sudah lumayan bagus, dan terus tingkatkan belajar dan belajar
Ini tercapainya sebuah cita-cita sehingga menjadi anak-anak yang soleh. Pembelajaran yang akan datang atau pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai teknis secara penyelenggaraan jenazah secara teknis, mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian memakamkan. Kita akan belajar bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Mari pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan doa bersama-sama dengan harapan apa yang kita dapatkan pada siang hari ini benar-benar bermanfaat.